Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab ke-20, bab fid dilalati ala khairin wad du'ai ila hudan aw dalalatin. Bab menyeru kepada kebaikan dan dakwah kepada petunjuk atau kesesatan. Memasuki hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Hadis yang cukup panjang yang menceritakan tentang salah satu kejadian sebelum berangkatnya para sahabat menuju perang Khaybar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh besok saya akan memberikan sebuah bendera perang kepada seorang laki-laki yang dia akan memenangkan peperangan. Laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mendengar pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, para sahabat di malam tersebut sibuk memperbincangkan tentang siapa di antara mereka yang akan mendapatkan bendera tersebut. Siapa yang mendapatkan bendera tersebut. Ketika masuk waktu pagi, setelah pagi harinya, para sahabat berpagi-pagi mereka bondong-bondong menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua sahabat yang hadir pada malam hari itu berharap dialah yang diberi bendera. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, di mana Ali bin Abi Thalib? Lalu dijawab, wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, suruh dia kemari. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kedua matanya. Diludahi oleh Rasulullah dan didoakan. Fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'.
Kemudian kedua mata Ali bin Abi Thalib yang sakit tadi setelah diludah dan didoakan oleh Rasulullah SAW sembuh seolah-olah tidak ada penyakit, sembuh seperti tidak ada penyakit sama sekali sebelumnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib diberikan kepadanya bendera. Setelah diberikan bendera, Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sampai mereka seperti kita?" Maksudnya sampai mereka menjadi muslim seperti kita. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di tempat mereka. Ketika sudah sampai, ajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian setelah diajak mereka masuk Islam, sampaikan juga kewajiban yang wajib mereka tunaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala." Dan di penghujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada orang lain karena usahamu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada seekor unta merah." Daripada seekor unta merah. Di buku ini diterjemahkan mendapat unta merah. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kita bersama seorang sahabat, putra dari seorang sahabat, yaitu Sahal bin Sa'ad. Sahabat Sahal ini namanya dulu adalah Hazan. Hazan itu artinya terjal. Lalu diubah oleh Nabi SAW namanya menjadi Sahal. Sahal itu mudah untuk dilalui. Jadi asalnya Hazan yang artinya terjal, diganti oleh Nabi menjadi Sahal. Sahal artinya mudah. Sahal ini punya ayah bernama Sa'ad. Ya. Sa'ad ini adalah sahabat Nabi juga. Ya. As-Sa'idi, ya, As-Sa'idi ini adalah nisbah kepada Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Yang mana Bani Sa'idah ini adalah salah satu kabilah dari kaum Ansar. Sukunya Khazraj, ya, sukunya Khazraj. Dikabarkan oleh beliau sendiri, ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini mengatakan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau saat itu sedang berusia kurang lebih 15 tahun. Saat Rasulullah SAW wafat, beliau saat itu sedang berusia kurang lebih 15 tahun. Dan usia beliau, kata para ulama yang membawakan biografi beliau, itu sekitar 100 tahun. Sekitar 100 tahun usia sahabat ini, panjang umurnya. Kemudian diceritakan juga tentang sahabat ini, beliau adalah sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di kota Madinah. Ini pendapat yang terkuat. Ada beberapa pendapat siapa sahabat yang paling terakhir wafat dan dia berada di kota Madinah ketika dia wafat. Pendapat yang terkuat adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di kota Madinah. Kemudian ada satu kosakata yang rasanya bagus untuk kita bahas, kata ar-rayah. Ar-rayah di sini artinya bendera. Dalam bahasa Arab ada juga liwa. Liwa itu juga bendera. Ya. Liwa itu juga bendera. Disebutkan bahwasanya rayah itu benderanya warna hitam, kalau liwa itu benderanya warna putih. Jadi kalau berdasarkan pendapat ini, Ali bin Abi Thalib dikasih bendera berwarna hitam. Dan diriwayatkan
bahwasanya bendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertuliskan dua kalimat syahadat, ya. Baik itu benderanya warna putih ataupun warna hitam, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah, diantaranya oleh Ibnu Ishaq, Abul Aswad, dari Abul Aswad, ya, dari Urwah, bahwasanya rayah, bendera warna hitam ini pertama kali dikenal yaitu di saat perang Khaybar. Sebelumnya mereka pakai liwa, bendera yang warna putih yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saat perang Khaybar ini adalah pertama kali pakai rayah, bendera yang pakai warna hitam. Ini kosakata yang cukup menarik untuk kita ketahui. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, diantaranya adalah tanda kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan la'utiyanna rayata godan, sungguh-sungguh saya akan memberikan bendera hitam besok. Besok dia memastikan bahwasanya besok dia benar-benar akan ngasih bendera, dan terjadi. Ya, kita kalau memastikan besok saya akan pergi, memastikan besoknya akan pergi, bisa jadi pergi, bisa jadi tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda kebenaran beliau adalah beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau beliau berbicara tidak ada perkataan beliau yang diselipi dengan kedustaan. Ketika beliau mengatakan besok saya benar-benar akan kasih bendera hitam, dan terjadi, benar-benar beliau memberikan bendera hitam. Kemudian tanda lainnya, bukti kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau menyembuhkan penyakit mata yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diludahi sedikit kedua matanya, kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh penyakit mata tersebut. Kata para ulama, ini adalah salah satu mukjizat Nabi yang sama dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya mukjizat. Dan di antara mukjizat Nabi yang mirip dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah ini, yaitu kemampuan menyembuhkan penyakit. Kemampuan menyembuhkan penyakit. Kemudian dalam hadis ini ada keutamaan Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak pernah saya menginginkan atau mengangan-angankan sebuah kepemimpinan kecuali pada saat Rasulullah mengumumkan pengumuman ini. Sebelumnya saya tidak pernah cita-cita jadi pemimpin perang. Orang yang diberikan bendera artinya dia yang akan jadi pimpinan perangnya. Nah, kata Umar bin Khattab, saya nggak pernah. Hanya di saat ini saja saya menginginkannya. Sampai dalam riwayat lain disebutkan Umar itu berusaha melongok gitu, memperlihatkan kepada Rasulullah, ini saya ada di sini gitu. Berharap dia yang dikasih bendera. Namun ternyata yang dikasih adalah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat semua berharap, termasuk Umar bin Khattab. Dan ternyata yang diberi adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan berikutnya, dan yang ini yang lebih utama, adalah ketika ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis ini secara umum juga menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu yang namanya berjihad, berperang itu mengorbankan jiwa, raga, harta benda. Dan di dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya semua mereka berangan-angan ingin jadi
pimpinan perangnya, dan pimpinan perang itu posisinya bukan di belakang tapi dia paling depan. Dan itulah sejarah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau berperang melakukan perang Khaybar. Di saat perang Khaybar, beliau pakai tameng ya, beliau pakai tameng, perisai, bawa perisai. Ketika perisai tersebut lepas, beliau pakai pintu yang ada di benteng Khaybar. Jadi pintu tersebut beliau jadikan perisai ketika berperang di perang Khaybar. Nah, pintu tersebut itu untuk mengangkatnya setelah selesai peperangan, para sahabat kan ngerapiin itu, benteng Khaybar dirapikan oleh para sahabat. Itu butuh puluhan orang untuk mengangkatnya. Di saat perang, Ali cukup sendiri mengangkat pintu tersebut. Untuk membaliknya butuh beberapa orang untuk bisa membalik pintu tersebut. Ya, di dalam sejarah perang Khaybar. Jadi menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Ali bin Abi Thalib di saat perang Khaybar, kekuatan yang melebihi kekuatan beberapa orang tentara. Dan keutamaan para sahabat yang ada di dalam hadis ini juga, mereka ketika ditawarkan urusan akhirat, mereka berbondong-bondong untuk mengajukan diri. Ditawarkan urusan akhirat, mereka berbondong-bondong untuk mengajukan diri dan berharap dialah yang ditunjuk untuk kepentingan akhirat ini. Tidak kita pungkiri, kalau menang perang itu ada gonimahnya, ada harta rampasan perangnya, dan itu dibagi-bagi, dan itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan dunia, kehidupan kita. Ketika ada kepentingan-kepentingan akhirat, ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikan kepentingan akhirat tersebut, akan ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dunia sebelum kebaikan akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya kaidah. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan dua kebaikan, dan setiap keburukan juga pasti dibalas dengan dua keburukan. Maksudnya, setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas di dunia, kemudian dibalas di akhirat. Setiap keburukan yang dilakukan oleh seseorang pasti dibalas di dunia, kemudian dibalas di akhirat. Hal tersebut adalah suatu kepastian. Maka untuk hal yang pasti-pasti tidak perlu kita jadikan sebuah niat tertentu. Untuk hal yang pasti-pasti tidak perlu kita bikinkan sebuah niat tertentu. Jalankan saja kebaikan tersebut agar kita bisa ikhlas dalam menjalankannya. Untuk balasan dunianya, balasan akhiratnya itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada bukti kehebatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang hadir dan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang paling besar kemungkinannya dapat bendera. Di pagi hari mereka berbondong-bondong datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun orang yang berkemungkinan besar dapat bendera. Namun ternyata Allah mentakdirkan lain. Yang tidak hadir di malam hari, tidak hadir juga di pagi harinya, bahkan dalam kondisi sakit, yang sangat tidak mungkin dia bakal mendapatkan bendera tersebut, namun karena Allah mentakdirkannya, dia dapat bendera itu. Jadi apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, pasti akan kita dapatkan berdasarkan hadis ini. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita, yang pada hari itu, detik itu mustahil kita mendapatkannya, kalau memang sudah ditakdirkan kita akan mendapatkannya, pasti ada saja jalannya, pasti ada saja jalannya. Kemudian di antara faidah dari hadis ini adalah ketika menjalankan dakwah, khususnya dakwah untuk kebenaran, untuk kebaikan, haruslah dijalankan dengan tenang berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala rislik, berangkatlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan dakwah.
Banyak contoh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menunda beberapa praktik kemungkaran demi bisa menyampaikan kemungkaran yang paling besar terlebih dahulu untuk dihilangkan. Di antara contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda menyampaikan larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Di antara kebiasaan orang-orang zaman dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasa bersumpah demi Ka'bah, demi Ka'bah. Itu tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berlalu waktu sampai datang orang Yahudi melapor kepada Nabi, kalian melarang berbuat syirik, tapi kalian melakukan syirik, kata orang Yahudi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu, kata Rasulullah? Kalian bersumpah demi Ka'bah. Lalu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat, siapa saja yang bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dirubah menjadi warabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Diambil kesimpulan oleh para ulama, berdasarkan hadis ini, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala bukan termasuk syirik besar. Dan berdasarkan kejadian ini juga dibolehkan menunda, mengingkari suatu kemungkaran demi menyelesaikan kemungkaran yang lebih besar terlebih dahulu. Demi menyelesaikan pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar terlebih dahulu. Baru nanti kemungkaran-kemungkaran yang kecil-kecil. Seperti itu. Kemudian di praktek dakwah di dalam hadis ini adalah ketika seseorang mengajak orang lain masuk Islam, maka bersamaan dengan itu dia harus juga menjelaskan isi dari syariat Islam. Harus menjelaskan isi dari syariat Islam. Karena tidak sedikit orang yang masuk Islam, dia sudah berislam, tapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Maka di dalam mendakwahkan Islam, selain menyampaikan ayo masuk Islam, ayo juga untuk menjalankan apa yang diwajibkan di dalam syariat Islam. Terlebih lagi di hadis ini ditegaskan, apa saja yang diwajibkan di dalam Islam itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak karunia kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya menuntut manusia untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban di dalam Islam. Begitu kita menyampaikannya kepada orang yang kita ajak untuk masuk Islam. Begitu juga kepada orang yang sudah berislam. Orang yang sudah berislam, kita sadarkan dia akan seluruh nikmat Allah yang sudah dia rasakan. Setelah itu, kita sampaikan Allah mengharuskan kita untuk menunaikan hak Allah. Kita udah dapat, dikasih berbagai macam kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya sebagai seorang hamba kita harus tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sejatinya ketika dia menunaikan hak Allah, Allah beri lagi dia kelebihan nikmat, Allah beri lagi dia limpahan karunia. Kiranya ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.